Shalom, haleluya, puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kita berbakti di hari ini. Minggu kedua di bulan Agustus, tidak terasa sudah masuk ke bulan Agustus. Sampai di sini Tuhan tetap beserta buat kita. Kalau kita sehat, kita kuat hari ini. Semua karena berkat, semua karena kebaikan Tuhan, amin. Mari kita angkat pujian kita. Terima kasih Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Kalau kita ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Amin. Hanya karena kasih-Mu Tuhan, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Amin. Kalau kami ada di hari ini Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Kalau kami sehat, kalau kami kuat, semua karena kasih-Mu Tuhan. Betapa kami berterima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Buat kasih rahmat-Mu, terima kasih. Amin. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Mari kita angkat tangan kita, katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus.
memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau yang kami undang di hari ini. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang bertata di atas pujian kami. Mujizat pasti terjadi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Kita akan pujian kepada Tuhan bahwa kasih Tuhan Yesus itu lebih besar dari dalam hidup kita. Amin. Kita akan menari, kita akan bersorak, memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, bernyanyi, memuliakan-Mu. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan menari, memuji, memuliakan nama-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri, mungkin waktu kita masuk tadi kita nggak bersalaman, tapi hari ini salaman lebih dari 3 orang. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam dari depan ke belakang, salam, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Lebih dari 5 orang. Dari depan ke belakang, amin. Tuhan Yesus memberkati, semangat. Haleluya. Amin. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasih-Nya seperti sungai di hati, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya, amin, amin, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkatnya, kasih berkat ke kiri kanannya. Kasih, yes, berkat, amin, amin. Berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Berkatnya seperti sungai di hati. Katakan damainya seperti sungai, damainya amin, damai
damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, berkatnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, amin. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini, kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini, sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini, amin. Kesukaan surga oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini, sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Sukaan dari Tuhan itu kuatku, sukaan dari Tuhan itu kuatku, sukaan dari Tuhan itu kuatku, sukaan Tuhan kuatku, sukaan dari Tuhan itu kuatku, sukaan dari Tuhan itu kuatku, sukaan dari Tuhan itu kuatku, sukaan Tuhan kuatku, sukaan Tuhan kuatku, sukaan Tuhan kuatku. Haleluya, amin, amin, amin. Saat saya katakan haleluya, jemaat Tuhan balas 3 kali haleluya, 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 amin. Ajaib kau Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, sebab nama Tuhan yang hadir hari ini, amin. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, kau megah bagiku, haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, kau raja atasku, hanya kau yang layak ditinggikan, amin. Ajaib kau Tuhan, ajaib, yes Tuhan, haleluya. Agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, amin, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, kau raja atasku, hanya kau yang layak, yeah.
Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita tetap dalam pujian penyembahan kita. Karena sebab hari ini sebelum kita menerima perjamuan yang kudus, kita mau hati kita siap. Hati kita siap untuk menerima perjamuan kudus. Kalau Tuhan izinkan hari ini ada semua karena berkat Tuhan. Amin, haleluya, haleluya Yesus. Hanya Engkau Tuhan, penolong hidup kami. Amin, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Amin, haleluya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita angkat tangan, kita katakan karena salib-Mu. Amin. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu, karena amin. Amin. Yes.
karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup. Amin. Mujizat, mujizat karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang berkuasa Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dan kami siap menerima taburan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mendengar persembahan pujian untuk yang pertama-tama dari wanita Pantekosta, setelah itu dari pria-pria. Saya undang dengan hormat wanita-wanita untuk maju ke depan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku.
Tuhan Yesus memberkati persembahan pujian dari wanita-wanita Pantai Kosta. Kita juga akan mendengarkan persembahan pujian dari pria-pria. Mari langsung saja ke depan. Pria-pria Pantai Kosta, kita maju ke depan. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus memberkati persembahan pujian dari pria-pria Pantai Kosta. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita siap hari ini mendengarkan firman Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan dulu dong. Haleluya, puji Tuhan. Semua karena salib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian penyembahan telah naik di hadirat-Mu dan menyukakan hati daripada Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar isi hati daripada Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami, nyatakan kehendak-Mu. Di minggu yang kedua bulan Agustus, kami percaya hari ini ada mujizat bagi kami. Hari ini ada pertolongan Tuhan bagi kami, ada jalan keluar. Bahkan sebentar kami akan menerima tubuh dan darah Yesus yang menyucikan, memberikan kekuatan, kesembuhan. Hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Kami siap dengar firman Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Belum semua yang haleluya. Sekali lagi lebih keras lagi. 2, 3. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita sudah ada di minggu yang kedua bulan Agustus. Dan kita percaya sepanjang bulan Agustus ini kita diberkati oleh Tuhan. Siapa yang alami berkat Tuhan? Angkat tangan dulu dong. Puji Tuhan. Ya. Dan hari ini kita adakan perjamuan Asa yang Kudus karena minggu kemarin kita mengadakan ibadah ucapan syukur baik pengembalaan yang ke-9 di tempat ini dan ulang tahun saya sebagai gembala ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat partisipasi saudara sehingga acara minggu kemarin boleh berhasil dan sukses. Bukan nama gereja kita, tapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Katakan amin, saudara. Nah, puji Tuhan hari ini ada satu tema yang Tuhan taruh dalam hati saya dan ini penting sekali untuk kita perhatikan. Khususnya dalam kita setiap kali menerima tubuh dan darah Yesus, bukan seperti rutinitas atau kebiasaan, tetapi saya rindu dan tentunya Tuhan rindu setiap kali kita menerima tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus, kita benar-benar mengerti dan memahami apa yang kita terima. Ya, oleh sebab itu hari ini saya akan berbicara tentang kuasa darah Yesus. Sama-sama katakan. Lebih keras lagi, 2, 3. Kuasa darah Yesus. Tahukah saudara bahwa di dalam darah Yesus, bahkan darah Yesus itu sendiri, itu memiliki kuasa. Oh, nggak ada amin bagian ini ya. Saudara percaya darah Yesus berkuasa? Ada banyak hal yang berkuasa menurut hitungan manusia atau ukuran manusia, tetapi kita sebagai umat Kristiani, umat yang percaya, bahkan jemaat GPD baru tahu dan sadar bahwa darah Yesus itu berkuasa. Sehingga kita butuh darah Yesus. Tentunya bukan darah yang ditumpahkan secara jasmani 2000 tahun yang lalu, tetapi hari ini kita akan belajar itu digambarkan dengan anggur atau perjamuan kudus yang sebentar kita akan terima. Itu adalah lambang, itu adalah tanda kita menghargai dan menerima darah Yesus. Katakan amin, saudara. Nah, berbicara darah Yesus, ini berbicara sesuatu yang sangat penting. Coba next. Manusia terdiri dari air atau cairan yang lebih banyak. Dan di dalamnya bukan hanya cairan atau air, tetapi kita dari ujung rambut sampai telapak kaki itu memiliki darah. Dan hari ini kita akan belajar apa arti darah, apa makna darah itu sendiri. Coba next. Kita buka dulu Ibrani 9 ayat 22. Kitab Ibrani 9 ayat yang 22. Ibrani 9 ayat 22, Alkitab berkata begini. Dan hampir, perhatikan baik, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan apa? Dengan darah. Dan selanjutnya dikatakan begini, tanpa penumpahan darah, sama-sama baca sisa ayat ini, 2, 3, tidak ada pengampunan. Yang ngerti katakan amin. Nah, hukum Taurat dalam perjanjian lama, kalau Anda pelajari, itu selalu berhubungan dengan darah. Nah, darah berarti berhubungan dengan pengorbanan. Di dalam pengorbanan, di dalam sacrifice, di dalam pengorbanan akan menghasilkan darah. Dan tanda darah itu sendiri mewarnai perjalanan kehidupan bangsa Israel. Nanti kita pelajari hari ini. Kita akan lihat hari ini betapa pentingnya darah itu. Sehingga dikatakan tanpa penumpahan darah,
tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada apa? Jadi saudara diampuni karena haleluya. Ada haleluya saudara. Jadi apa yang kita lakukan setiap seminggu sekali di bulan yang baru, yaitu kita menerima tubuh dan darah Yesus. Itulah tanda atau cara supaya umat Tuhan diampuni. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, siapa yang satu minggu tidak lakukan dosa? Angkat tangan. Puji Tuhan Pak, hari sepanjang minggu yang berjalan, saya nggak berdosa. Wah hebat saudara. Kalau saudara berkata, Pak Gembala berdosa nggak? Saya angkat tangan. Saya berdosa. Saya lakukan dosa. Halo? Ingat GPDO dan Kebon Baru bukan kumpulan orang suci. Saya ulangi sekali lagi ya. Jemaat GPDO dan Kebon Baru bukan kumpulan orang suci. Tapi kita kumpulan orang berdosa yang terus mau hidup suci. Katakan amin saudara. Karena Yesus berkata, aku datang kepada orang yang berdosa. Siapa di sini yang tidak berdosa? Anda boleh angkat tangan. Saya tidak angkat tangan karena saya lakukan dosa. Oleh sebab itu karena saya berdosa, saya butuh pengampunan. Dan pengampunan yang sejati hanya ketika ada penumpahan darah. Yang ngerti katakan amin saudara. Yang perlu Tuhan tuh kita. Saudara dan saya kita datang ke rumah Tuhan hari ini dengan satu tujuan, Tuhan ampuni saya. Saya berdosa, saudara berdosa. Bahkan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya sudah bawa dosa keturunan. Jadi manusia memang berdosa. Dan Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Dengan kata lain seharusnya manusia itu semua masuk neraka. Karena tidak ada yang tidak berdosa. Saudara ngerti deh sampai saat ini? Ngerti ya saudara ya? Jadi sekali lagi Ibrani berkata, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Catat ayat ini baik-baik saudara. Nah lalu apa arti darah sesungguhnya? Kamus Bahasa Indonesia berkata begini. Salah satu fungsi darah adalah untuk menyediakan oksigen. Untuk apa? Saudara, kalau nggak ada darah, Anda mati. Betul? Ya. Dan pembuluh darah besar itu ada di sini. Ya. Makanya orang lebih gampang katanya cepat mati kalau itu sikatnya di leher. Itu pembuluh darah besar. Darah akan banyak tertumpah. Tanpa darah, manusia tidak bisa hidup. Karena darah menyediakan oksigen. Darah mengambil oksigen yang ada di paru-paru dan menyebarkan ke semua sel tubuh. Ini pengertian darah, ya. Dan selanjutnya. Jadi darah ini penting nggak? Halo? Darah ini penting nggak? Penting ya. Coba sekarang next. Darah lagi saudara. Next lagi. Nah, coba sekarang kita mulai dari Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Jadi Tuhan membenci 6 perkara. Apa cuma sampai 6? Ada lagi selanjutnya. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Yang pertama, mata sombong. Tanyakan kanan kiri, kamu sombong enggak? Sombong enggak bisa ditanya sebenarnya saudara ya. Bukannya gua sombong, udah sombong gitu saudara ya. Gitu ya. Pernah enggak saudara dengar, kalau bukan saya,
gereja itu enggak berdiri kalau bukan saya. Sombong kali orang Medan bilang. Betul enggak ya? Jadi yang pertama apa? Mata sombong. Kedua apa? Lidah dusta, pembohong. Tukang bohong, lidahnya dusta, lidahnya bohong. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Selanjutnya apa? Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Perhatikan yang berikutnya, Ibu Gembala. Dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Rupanya ini yang dibenci. Tapi yang dibenci justru yang Coba katakan kanan kiri, jangan-jangan kamu. Benar apa betul saudara? Ya. Nah, 7 hal yang dibenci Tuhan, saya garis miring kata begini. Darah orang yang tidak bersalah. Kenapa dibenci Tuhan? Karena tidak bersalah, bukan cuma tidak bersalah, ini berbicara membunuh orang yang tidak bersalah. Ini adalah kekejian. Ini yang sesuatu dibenci oleh Tuhan. Tetapi why? Tetapi kenapa? Tetap saja dilakukan. Saya sering katakan begini. Anda tahu nggak itu dosa? Ketika saudara lakukan dosa. Loh? Tahu nggak? Tahu, tapi kenapa kau lakukan? Udah tahu dosa tetap dilakukan. Udah tahu salah tetap dilakukan. Udah tahu lampu kuning, habis kuning lampu merah. Kalau di luar negeri, karena saya pernah tinggal di Amerika, dari hijau ke kuning itu ngerem. Tapi di Indonesia terbalik. Dari hijau ke kuning tancap gas. Ngaku aja supaya ringan. Katakan kanan kiri lagi. Jangan-jangan kamu. Betul? Di jalan raya aja kita nggak taat. Halo? Di depan orang banyak aja kita nggak taat. Kita bisa langgar. Apalagi ketika kita sendiri. Gembala nggak lihat, istri nggak lihat, suami nggak lihat, orang tua nggak lihat. Tetapi Tuhan lihat. Halo? Alkitab berkata kita telanjang di hadapan Tuhan. Semua perbuatan kita itu dilihat. Yang ngerti katakan amin, saudara. Darah orang yang tidak bersalah menjadi kebencian oleh Tuhan. Nah, sekarang saya masuk ke contoh. Next. Aduh. Coba lihat ini, saudara. Saya dapat gambar ini tadi malam, saya nangis loh, saudara. Siapa dia? Siapa dia? Aduh. Yesus. Next. Dosa penumpahan darah itu ditujukan kepada orang yang tidak bersalah. Saya kasih contoh. Contoh yang pertama, berbicara Kain dan Habel dalam Kejadian 4 ayat 6-8 berkata begini. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus apa? Saudara baca enggak? Dosa sudah mengintip, tetapi engkau harus. Jadi kita bisa menguasai Masalahnya mau apa enggak? Halo? Saudara dengar dulu ya. Manusia itu ada di bawah hukum dosa. Ya, tadi saya katakan dan pengakuan kita semua kita berdosa. Sepanjang minggu ini pasti ada dosa yang kita lakukan. Manusia identik melakukan dosa. Kecenderungannya dalam kejadian selalu membuat kesalahan, selalu berbuat dosa. Itulah manusia, betul? Tetapi dalam kejadian Kain dan Habel, ketika Tuhan berbicara, dia ngomong begini, hati-hati, dosa sudah mengintip dan siap menerkam, siap menguasai, tetapi kita bisa menguasainya. Siapa yang mau menguasai dosa, katakan amin.
Siapa yang mau menguasai dosa, katakan amin, saudara. Selanjutnya, kata Kain kepada Habel adiknya, udah di warning ya, ini udah di warning. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, perhatikan baik. Tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu apa? Coba kita flashback mundur lagi. Perbedaannya kan begini, saudara. Kedua kakak adik punya niat yang baik. Betul? Ya kan? Yang satu mempersembahkan binatang, ada darah di sana. Tapi yang satu mempersembahkan tumbuhan. Menurut saudara mungkin Anda berkata, loh Pak kan dua-duanya mempersembahkan. Kok Tuhan marah? Saudara, apa yang salah di sini, saudara? Yang salah begini, saudara. Ayah mereka, Adam dan Hawa tadinya di Taman Eden, betul? Ya, mereka telanjang, tapi mereka nggak melihat itu karena ada kemuliaan Tuhan. Ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka sadar mereka telanjang, betul? Lalu ketika mereka tahu mereka telanjang, kehilangan kemuliaan Tuhan, mereka harus memiliki penutup untuk menutup kemaluan mereka. Ditutup dengan apa? Tumbuhan atau kulit binatang. Hah? Ditutup oleh kulit binatang. Sebenarnya Adam dan Hawa sudah mengajar kepada anak-anaknya, persembahan itu persembahan binatang, bukan tumbuhan. Ngerti ya saudara ya? Jadi ketika ada yang mempersembahkan tumbuhan, itu namanya penghinaan. Pantas nggak diterima. Karena yang dipersembahkan itu salah. Dan ketika persembahan salah, motivasi salah, ujung-ujungnya membunuh. Padahal Tuhan udah kasih tahu, engkau harus berkuasa atas dosa, engkau harus mengendalikan emosimu. Tetapi karena tidak mengendalikan emosi, maunya marah-marah dan tidak bisa menguasai dosa, akhirnya terjadi pembunuhan. Hari ini mungkin engkau tidak membunuh secara fisik, tapi tanpa sadar engkau sudah membunuh hati nuranimu. Ada orang-orang yang sudah dikasih tahu, 1 kali, 2 kali, orang Jawa berkata ngeyel. Udah dikasih tahu, udah di warning, udah diperingati, tapi nggak mau dengar juga. Akhirnya tanpa sadar kita sedang membunuh hati nurani. Dan banyak anak Tuhan hari ini ke gereja tanpa hati nurani. Hati nuraninya mati. Bertobat nggak akan bertobat. Korban nggak akan korban. Melayani nggak mau melayani. Kenapa? Hatinya udah mati. Pujian Pantekosta dulu berkata gini, lembutkanlah hatiku ya Yesus, dengar firman-Mu setiap hari. Saudara, orang yang dengar firman seharusnya mengubah hidup mereka. Yang keras menjadi lembut, yang jahat menjadi baik. Ada perubahan. Tetapi kalau saudara udah bertahun-tahun iring Tuhan gak berubah juga, ada yang salah, bukan Tuhan yang salah, otak dan hatimu yang salah. Yang ngerti katakan amin. Terjadi pembunuhan, dosa penumpahan darah untuk orang yang tidak bersalah. Jadi ketika saudara lakukan dosa, dengar ya, saya jaminkan ada suara di hatimu yang berkata, jangan. Tapi kalau saudara tetap lakukan, resiko ditanggung sendiri, saudara. Haleluya, haleluya. Saudara, firman Tuhan tidak sedang menuju kepada satu orang, termasuk saya. Karena firman itu pedang bermata dua. Saya yang menyampaikan firman, saya dulu yang berurusan, saudara. Karena menyampaikan firman harus dimulai dari sini dulu. Makanya saya selalu berkata begini,
Saya tidak mau jadi pendeta munafik. Saudara mau tahu siapa saya? Tanya istri saya. Saudara mau tahu siapa saya di rumah? Tanya anak saya. Kalau perlu saudara tinggal di pastori, seminggu aja Anda akan tahu siapa Herman Rantung sesungguhnya. Dan saya tidak mau berdiri di hadapan saudara, dan ini direkam di YouTube, selalu diupload. Menjadi pendeta yang munafik, saya hanya pintar bicara. Tapi jangan sampai istri saya berkata, bohong kamu. Bohong kamu. Anak saya bisa berkata, bohong, Dedi bohong. Dedi cuma pintar di mimbar, tapi tidak di rumah. Untuk apa? Haleluya. Haleluya, saudara. Tahukah saudara, menjelang kedatangan Tuhan, kali yang kedua, gereja itu sedang dimurnikan. Lalang dan gandum itu akan dipisahkan. Lalang dengan ringannya ketika diangkat, lempar, ketiup angin dia akan hilang. Tapi gandum yang berisi akan kembali lagi. Dan saya tahu gereja ini, semua kita adalah gandum-gandum yang sudah teruji, saudara. Kita sudah lewati banyak masalah dalam hidup ini. Kita sudah lewati tantangan dalam hidup ini. Suka duka bersama dengan Yesus ada di gereja ini. Dan kalau saya kasih kesempatan semua bersaksi, semua akan bersaksi, semua karena kemurahan daripada Tuhan. Bukan karena kuat saya, bukan karena hebat saya. Saya lewati tahun ini, saya lewati bulan lalu. Karena Tuhan. Dan itulah gandum-gandum yang Tuhan mau. Setia sampai langkah yang terakhir. Apapun yang terjadi, saudara. Saudara ingat ya, menjelang kedatangan Tuhan, setan ingin terus menarik kita. Kita yang sudah ada di tracknya Tuhan, kita yang sudah ada di dalam jalurnya Tuhan, dia akan berusaha menarik kita. Sehingga kita akhirnya kesasar, saudara. Tapi bersyukur hari ini masih hidup, masih ada kesempatan. Masih hidup, masih ada apa? Katakan kanan kiri, kita masih punya kesempatan. Yang kedua, kalau saudara pelajari dalam kitab Keluaran, waktu bangsa Israel akan keluar dari tanah perhambaan, Musa ketika menghadap Firaun, lalu Firaun mengeraskan hatinya sampai dikeraskan hatinya oleh Tuhan sendiri. Diberi tulah. Ada banyak tulah yang ada. Dan tulah yang terakhir ini tulah yang paling mengerikan. Sekali lagi ya. Tulah yang terakhir atau tanda supaya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ini yang paling mengerikan. Kita tahu bersama. Ini berbicara kematian. Coba lihat dalam Keluaran 12 ayat yang ke-12. Sebab pada malam ini aku nih Tuhan akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung, perhatikan baik. Semua apa? Semua apa? Dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Kata ku itu huruf besar Tuhan yang membunuh. Ketika Raja Firaun mengeraskan hatinya dan sudah dikeraskan, tanda terakhir adalah kematian. Jadi kalau saudara mengeraskan hati, ujung-ujungnya mati. Baca Yohanes 10 ayat 10. Coba buka dulu. Yus, buka. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri, siapa itu pencuri? Iblis. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan apa? Membinasakan. Ini cara iblis. Jadi ketika saudara keraskan hati, Anda mati rasa, ujung-ujungnya kematian atau kebinasaan. Jadi kalau firman Tuhan saudara dengar, jangan keraskan hatimu. Lembutkan hatimu. Katakan terima kasih Tuhan, firman Tuhan keras buat saya, menegur saya. Puji Tuhan, Tuhan masih bicara.
Saya selalu berkata dan terus akan berkata, saya tidak pernah takut kehilangan jemaat di gereja ini. Tapi saya takut kalau Tuhan udah gak bersuara di tempat ini. Karena yang paling penting dalam gereja adalah firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Kembali lagi. Jadi Tuhan sendiri yang akan apa? Membunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Jadi kalau Tuhan berfirman membunuh artinya semua akan dibunuh. Tetapi, katakan haleluya saudara. Tuhan marah, tetapi ada haleluya saudara. Masih ada kemurahan. Ayat selanjutnya berkata apa? Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Perhatikan, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi ketika Tuhan akan membunuh semua anak-anak sulung baik manusia binatang. Tetapi perhatikan baik, ketika Tuhan melihat ada tanda darah, rumah itu, keluarga itu diselamatkan. Saya percaya di setiap kita punya tanda darah. Ada darah Yesus. Makanya ketika saudara mau tiba-tiba kecelakaan, jangan bilang mati gua, jangan. Bilang darah Yesus berkuasa. Katakan amin saudara. Seringkali orang latah, mati beneran saudara. Siapa yang yakin punya tanda darah, katakan amin. Darah Yesus meluputkan kita dari maut, dari kematian. Puji Tuhan. Yang ketiga, tanda darah tadi berarti ada kehidupan. Nah, saya akan baca nubuatan Nabi Yesaya agak kecil saudara. Buka Yesaya 53 ayat 2 sampai 5. Yesaya 53 ayat 2 sampai 5. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan. Ini nubuatan Yesaya tentang Yesus ya. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Ia dihina. Maaf, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, ia dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada dia. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi apa? Sembuh. Dia yang tidak bersalah dijadikan bersalah. Bahkan dia tidak masuk hitungan, saudara. Ketika saudara menonton The Passion of the Christ, kita pasti menangis. Paling tidak ada gambaran kira-kira 2000 tahun yang lalu. Yesus yang kita percayai, dia adalah juru selamat menderita di Golgota. Tetapi ayat ini berkata, dia tidak berbentuk manusia lagi. Kenapa Yesus mau lakukan itu? Karena dia cinta saya, dia cinta saudara. Dia rela mati, saudara. Dia yang tidak bersalah. Saudara, di manusia ini, di dalam manusia, dalam bahkan sejarah manusia, tidak ada manusia yang tidak berdosa kecuali Tuhan Yesus. Dia tidak berdosa tapi dijadikan berdosa karena kita. Karena dosa kita, karena keras kepala kita, karena gak mau diaturnya kita. Tapi dia lakukan itu karena dia cinta saya dan saudara.
Dan Alkitab berkata oleh bilur-bilurnya yang sakit disembuhkan. Saya percaya hari ini juga ada kesembuhan daripada Tuhan. Ada pertolongan daripada Tuhan. Karena ada darah yang tertumpah. Saya butuh darah Yesus hari ini. Saudara juga butuh darah Yesus hari ini. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Saudara, kita hanya segumpal tanah liat, saudara. Kita nggak berarti. Tetapi kenapa? Tetapi why? Tuhan angkat derajat kita, Tuhan percayakan banyak hal. Ketika ada banyak orang mau ada di posisi kita, mereka nggak dapat dan mereka belum menerima. Tapi kenapa Tuhan angkat saya? Saya percaya setiap kita Tuhan punya rencana yang indah. Yeremia 29 ayat 11, rancangan bahkan masa depan yang penuh harapan. Itu menjadi bagian kita. Karena apa? Tuhan berkorban bagi kita. Siapa yang cinta Tuhan Yesus? Katakan amin. Katakan saya cinta Tuhan. Saya cinta Engkau Yesus. Karena kita udah ditebus oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Next. Haleluya. Ada haleluya saudara. Puji Tuhan. Yang berikut. Dalam Wahyu 6. Wahyu adalah kitab nubuatan, hal-hal yang akan terjadi di hari depan. Ayat 6 sampai 9 berkata begini. Wahyu pasal 6. Ayat 6 sampai 9. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Perhatikan. Seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ini penglihatan Yohanes di Pulau Patmos tentang nubuatan yang akan terjadi. Ini bicara sesuatu yang akan datang. Lalu datanglah anak domba itu, menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba. Itu masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Perhatikan baik. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dan tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Engkau yang layak membuka meterai. Engkau yang layak membuka gulungan-gulungan. Siapa engkau? Anak domba. Siapa anak domba? Yesus. Kenapa dia layak? Karena darahnya sudah tercurah. Jadi dari awal kejadian sampai nanti dalam sorga, tanda darah itu menyertai saudara. Dan setiap kali bicara darah, teringat dalam benak dan hati kita. Yesus sudah berkorban bagi saya dan saudara. Tanpa darah, tidak ada pengampunan. Tanpa Yesus, dunia ini akan mati dan binasa. Tapi bersyukur buat kita, saya dan saudara. Bahkan saudara yang ada, yang menonton nanti dalam YouTube. Kita punya darah Yesus, saudara. Sekali lagi, siapa yang tidak berdosa? Semua orang berdosa. Tapi mari datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ini aku. Aku orang yang berdosa. Saya berkhotbah beberapa minggu lalu tentang seorang yang bernama Sakeus, saudara. Aduh, saya kalau baca cerita ini luar biasa. Dia orang kaya, dia punya kedudukan. Tapi sekaya-kayanya Sakeus, ada bagian dari hatinya yang kosong, yang hanya bisa isi adalah pribadi Yesus, saudara. Dan ketika dia tahu ada rombongan Yesus akan lewat, dia tidak mau kehilangan kairos, waktu yang terbaik. Dia berusaha bertemu dengan Tuhan. Dia tanggalkan atribut kekayaannya. Bahkan dia tidak malu-malu, dia naik ke pohon, saudara. Seorang kaya naik pohon demi untuk ketemu Tuhan.
Di sini kita akan mencatat bahwa untuk ketemu Tuhan harus ada usaha. Harus ada usaha. Kita bergerak. Kita jangan sampai ketinggalan waktu yang Tuhan masih berikan. Tadi saya katakan waktu hidup ini adalah kesempatan. Tapi pertanyaannya apakah kesempatan akan terus datang? Belum tentu. Hari ini kita bertemu, belum tentu minggu depan. Tetapi masih ada kesempatan. Mari kita datang kepada Tuhan. Pakai kesempatan itu. Dan ketika Sakeus ketemu dengan Yesus, semuanya berubah. Ketika ketemu Tuhan dia berkata, aku orang berdosa. Aku sudah merugikan banyak orang, memeras orang. Tapi ketika aku ketemu Tuhan, setengah dari hartaku ku berikan kepada orang miskin. Dan siapa yang ku peras, aku ganti 4 kali lipat. Dengan kata lain, uang tidaklah jawaban buat seorang Sakeus. Yesus adalah jawaban. Yesus adalah tujuan hidup Sakeus. Katakan amin. Saya tutup dengan satu ayat, setelah ini kita akan berdoa. Ibrani 7 ayat 27. Saya undang pemain musik. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca ayat ini bersama-sama. Ibrani pasal 7 ayat 27. Mari kita berdiri. Kita baca bersama-sama ayat ini. Ibrani 7 ayat 27. Anda bisa baca di layar di depan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Imam besar setiap hari bawa korban. Korban untuk penebusan, untuk ampuni dosanya. Tetapi Yesus sekali untuk selama-lamanya. Korban Yesus kekal untuk selama-lamanya. Jadi hari ini yang kita perlu. Katakan, aku butuh darah Yesus. Menyucikan, menguduskan kita. Saudara, siapakah kita di hadapan Tuhan, saudara? Kita manusia yang berdosa, banyak kekurangan. Saya pun demikian. Saya juga masih manusia, saudara. Tapi setiap hari katakan, Tuhan ampuni saya. Ampuni hidupku. Sucikan aku, kuduskan aku. Sehingga aku layak di hadapan Engkau. Hari ini saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saudara siap menerima berkat Tuhan? Saudara siap terima berkat Tuhan hari ini? Dia akan memberkati saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.